Menjelang saat-saat terakhir jatuhnya Nazi Jerman, gelombang pemboman pesawat sekutu semakin membabi buta. Hampir seluruh pusat-pusat industri militer dan kilang minyak Jerman berantakan disikat gerombolan B-17 Flying Fortress maupun B-24 Liberator. Belum lagi oleh rombongan bomber RAF, AU Inggris, Lancaster maupun Halifax di malam hari. Pemburu-pemburu yang ada kala itu seperti Messerschmitt Mi-109 maupun Focke-Wulf FW-190 tak mampu lagi mengatasinya. Apalagi pemboman dilakukan dari ketinggian tinggi. Intinya, dibutuhkan pesawat pencegat cepat dan mampu terbang tinggi untuk menghalau pembom sekutu sebelum mendekati sasaran. Daya hantam yang dahsyat, alias berkanon kaliber besar merupakan inti kedua. Tak perlu berkali-kali menghamburkan peluru. Cukup sekali incar sekali tekan picu. Musuh berantakan. Lengkap sudah syarat sebagai penjagal bomber sekutu. Awal perjalanan Mi-262 sebenarnya dimulai pada tahun 1938. Tak langsung jadi memang, karena berbagai kendala menghadang. Mulai dari konfigurasi badan, sambungan sayap sampai pilihan mesin jet yang ada, yaitu antara BMW dan Jumo. Oleh karenanya saat uji airframe pada tahun 1942 sebuah mesin propeller dipasang pada hidung. Bersamaan juga dengan dua mesin jet di kanan kiri sayap. Setelah melalui berbagi pengujian akhirnya terpilih turbojet Juno 004B sebagai dapur pacu Mi-262. Pada tahun 1943 Luftwaffe, AU Jerman, tertarik oleh pesawat ini. Sebanyak 100 buah merupakan pesanan awalnya. Pesanan ini tak berjalan mulus. Pasalnya sekutu keburu memporak-porandakan Regensburg. Lokasi pusat pengembangan jet tempur Messerschmitt pun akhirnya dipindahkan ke Oberammergau, sekitar Bavaria. Apesnya lagi, Messerschmitt juga kekurangan tenaga ahli gara-gara hal itu. Masalah yang sama juga dihadapi pada pasokan bahan dasar seperti aluminium dan bahan bakar. Akibatnya produksi massal pun terlantar selama berbulan-bulan. Meski begitu, Mi-262 akhirnya diterjunkan juga dalam kancah Perang Dunia Kedua. Diketahui pertama kali oleh De Havilland Mosquito RAF, AU Inggris, yang berhasil lolos dari sergapan pada bulan Juli 1944 di sekitar Munich. Sejak saat itu kehadiran Mi-262 menjadi momok bagi sekutu yang kala itu belum mampu mengimbanginya dari segi kecepatan. Buktinya saat Perang Dunia Kedua berakhir, hitung ada 100-an pesawat sekutu baik pembantaian maupun pemburu yang jadi korban. Jumlah korban di atas sebenarnya bisa bertambah, kalau saja Hitler tidak merombak Mi-262 jadi pertempuran tempur, Mi-262A-2A. Dengan perubahan ini berarti cantelan bom seberat 1 ton harus ditambahkan pada bagian tengah badan. Kelengkapan ini otomatis mengurangi kelincahan Mi-262. Sebanyak 9 versi sempat dilahirkan Messerschmitt sebelum Jerman akhirnya bertekuk lutut. Salah satunya adalah Mi-262A yang merupakan pemburu murni, pure fighter, tanpa adanya tempat bom. 4 buah kanon Rheinmetall Borsig kaliber 30 mm jadi andalan. Sekitar 100 peluru adalah kapasitas kanon bagian atas. Sedangkan untuk bawah hanya diisi 80 peluru saja.